Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Haratul Mukarramun yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Mardani Ismail MZ, Bang Rudi, Bang Ishak, kemudian Bang Ramadan, ya semuanya abang-abangku, Bang Komarudin, kemudian Ketua DKM Masjid Al Istiqomah, ya Bapak Ustadz Deden, seluruh para tokoh masyarakat, para alim ulama, para tuan guru, para masyayikh, para ustadz yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, seluruh keluarga besar Subuh Berkah, Subuh Keliling Majelis Az-Zikr rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya kita bisa melaksanakan sholat di awal waktu berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan kita halaqah subuh pada hari ini. Semoga kehadiran kita di tempat mulia ini Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Amin. Segala cita-cita kita Allah kabulkan, segala hajat harapan kita Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah bahagiakan, Allah bersamakan kita dunia akhirat dalam ridhonya dan dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya. Diawali dengan kita bacakan suratul Fatihah, kita bermohon kepada Allah, wabil khusus kepada murabi tercinta almarhum Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham bin Haji Ilham Marzuki, pelopor Subuh Keliling yang mengawali Subuh Berkah. Semoga almarhum senantiasa mendapatkan curahan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam Subuh Berkah, Subuh Keliling ini, sebelum tausiah dari guru kita akan mengkaji sedikit hadis ya dari kitab Nasul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Maqalatus sabi'ah wal isrun. Saya langsung kepada hadisnya, panjang sekali ini. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Seluruh isi dunia ini terlaknat. Ya, ma fiha, seluruhnya di dalam dunia ini terlaknat, celaka. Ya, seluruh pekerjaan apapun di dunia ini terlaknat. Illa, kecuali. Artinya kecuali ini pengecualian. Ya, yang ada adalah kebahagiaan, rahmat Allah, maghfirah Allah, inayah, berkah Allah. Apa saja yang tidak terlaknat? Yang pertama zikrullah, zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan yang meliputi dengan zikir itu. Ya,
Zikir itu artinya adalah mengingat dan menyebut Allah. Mengingat dengan hati, menyebut dengan lisan. Zikrullah artinya mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada 4 zikir itu. Pertama, zikir qalbiyah, zikir di dalam hati. Nah, ini kita bisa lakukan dimanapun kita berada. Alladzina yazkurunallah qiyamau wa qu'udau wa ala dzunubihim. Itu hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah dalam posisi apapun. Di rumah, di jalan, di atas motor, di atas mobil, dimanapun dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zikir dengan akalnya, yaitu memahami semua apapun yang terjadi dalam orbit ketentuan Allah. Subuh ini kita berkumpul di Masjid Istiqomah. Sahabat-sahabat kami sekarang kumpul di Masjid Al-Islah Bakti Jaya, Sukma Jaya, Depok. Semuanya itu dalam takdirnya Allah. Mungkin seperti inilah cara Allah, jadi dibagi 2 supaya dakwahnya bisa merata. Ada yang di Depok, ada yang di Gunung Sindur. Semuanya adalah hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Jadi hamba Allah yang beriman itu apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Ya. Ada hikmahnya. Walaupun misalnya Kiai Mardani istrinya baru 1, sungguh sama saya, itu ada hikmahnya. Ya, ini ada hikmahnya. Bayangkan kalau sudah 2 kan bingung juga milih yang mana dulu gitu kan. Alhamdulillah 1 di Parung, 1 di Depok, itu banyak juga ya. Itu ada hikmahnya. Zikir dengan akal. Jadi orang yang berzikir dengan akalnya tidak akan berkeluh kesah dalam hidupnya. Kenapa? Yang terjadi itu pasti ada hikmah. Banyak amat miknya. Ada 3, berarti istrinya bisa 3. Amin. 3. Amin. Diaminkan oleh malaikat ya. Yang ketiga, zikir dengan lisan. Nah, harus diingat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lisan ini adalah terjemahan hati dengan akal. Jadi kalau ketika kita berzikir dengan lisan itu artinya hati kita ingat Allah, akal memahami kejadian adalah bagian dari ketentuan Allah, lalu diterjemahkan. Subhanallah, ampuni hamba. Alhamdulillah, ya bahagiakan hamba. La ilaha illallah, kuatkan akidah hamba. Allahu akbar, engkau segala-galanya dalam hidup hamba. Nah, itu diterjemahkan dengan lisannya, jadi diucapkan. Kalau misalnya kita zikir dengan lisan doang, nggak apa-apa. Tetapi lebih baik kalau zikir lisan ini dibarengi dengan hati. Jauh lebih baik hati dengan akal lalu diterjemahkan dengan lisan. Wah, itu mantap tuh. Masya Allah. Ya, kalau orang berzikir hatinya ingat Allah, akalnya memahami ketentuan Allah, diterjemahkan dengan lisannya, waduh nikmat itu. Itulah makna awal dari kehusuan. Jadi khusyuk, nikmat. Itu yang ketiga. Yang keempat, zikir seluruh tubuh ini. Apa itu seluruh tubuh kita? Tangan berzikir, inginnya memberi, bersedekah. Ya, tidak mau menyentuh yang bukan mahram. Ya, inginnya dia menyentuh bini-bininya. Masya Allah. Ya. Inginnya dia sentuh adalah istrinya. Jadi inginnya begitu. Ya. Kemudian matanya berzikir, yang dilihat Al-Quran, yang dilihat tausiah para ulama. Ya, kita lihat Kiai Mardani yang sudah lama, ya kan? Begitu luar biasanya bila berdakwah. Kita lihat nasihatnya, itu lihat para ulama, para tokoh masyarakat, orang-orang ahli ibadah di sini. Nah, itu zikir dengan tubuhnya, matanya. Telinganya berzikir, mendengarkan yang bermanfaat. Ia ingin dengar yang memberikan semakin dekat dengan Allah. Kakinya berzikir, melangkahnya ke tempat yang Allah ridho. Ya, semuanya berzikir. Nah, itulah zikir anggota tubuhnya. Nah, jadi semua terlaknat kecuali orang yang berzikir.
tidak akan terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fazkuruni azkurukum wazkuruli wala takfurun." Berzikirlah kalian kepadaku, aku Allah berzikir kepada kalian, bersyukurlah atas nikmatku, jangan sekali kalian kufur. Ya, hamba Allah yang berzikir kepada Allah, makanya menyikapi masalah dia dengan arif, dengan bijak. Seperti misalnya ya Bang Rudi datang ke kiai. Namanya datang ke kiai kan nggak mungkin lenggang kangkung ya. Dia ingin membawa sesuatu yang bagian dari pertabarukan. Datang Pak Kiai Bang Rudi misalnya bawa singkong. Ya, kenapa? Karena memang kesukaannya Bang Rudi singkong. Dan memang kiainya senang dengan singkong. Ya memang rezekinya juga cuma singkong. Dia bawa itu singkong. Bagian supaya mendapatkan tabarukan. Ya. Dia kasih, "Assalamualaikum Pak Kiai. Ada apa Rudi?" "Ini sekedar supaya barokah hidup saya, tabarukan. Ini sedikit rezeki." "Oh iya, sikan. Alhamdulillah, terima kasih Bang Rudi." Kemudian berikutnya datang ya Bang Romdon. Nah, Bang Romdon ya. Tapi sebelum datang Bang Romdon, ya Pak Kiai ngomong kepada bininya, "Bu, ini santri kita udah lama baru datang." "Siapa?" "Bang Rudi." "Bawa apa?" "Bawa singkong." "Di rumah ada apa?" "Ada kambing ini." "Ada kambing?" "Iya." "Kasih tuh ke Bang Rudi." "Oh, kasih Bang Rudi." "Iya." Masya Allah. Bang Rudi pulang ketemu dengan Bang Romdon. "Dari mana ente?" "Dari ke Kiai Mardani." "Bawa apa itu?" "Bawa kambing." "Kenapa dapat kambing?" "Nggak tahu itu. Kiai Mardani baik banget sama saya. Padahal saya cuma ngasih singkong." Nah, Bang Romdon ini otak bisnis. Kalau ngasih singkong dapat kambing, bagaimana kalau saya ngasih duren? Dia cepet-cepet datang ke Rumpin, mana tuh? Di Jambe. Dia beli duren yang banyak untuk Kiai Mardani. Masya Allah. Ya, "Assalamualaikum Kiai." "Waalaikumsalam Bang Romdon, ada apa-apa nih?" "Ini ada duren, sedikit rezeki supaya tambah barokah, tabarukan." Nah, lalu Kiai Mardani ngomong sama bininya, "Bu, ada apa Bu di rumah ini? Romdon tiba-tiba ngasih duren sama kita, ada singkong nih. Yang lain nggak ada?" "Ya cuma ada singkong. Tadi Bang dari Rudi katanya ngasih." "Oh ya." Akhirnya dikasihlah itu singkong ke Bang Romdon. Nah, cerita singkat tapi hikmahnya mendalam. Apa maknanya? Kalau kita sudah ikhlas karena hati ingat Allah, akal memahami semua adalah bagian daripada ketentuan Allah, dia buktikan, dia memberikan sesuatu karena Allah, Allah beri dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Ngasih singkong ikhlas dapat duren. Romdon nggak ikhlas, ngasih duren dapat singkong. Kenapa? Karena pikirannya sudah karena makhluk. Artinya adalah kalau sudah karena Allah, Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi kalau sudah karena makhluk, nggak dapat apa kita. Nauzubillahi min. Itulah orang yang zikir hatinya, akalnya, lisannya, amalnya, dia pasti menjadi hamba Allah yang ikhlas. Mudah-mudahan kita di sini menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Amin. Yang kedua, dalam hadis ini, dunia semua terlaknat kecuali adalah aliman, orang yang alim, orang yang mengajar. Para guru, para kiai, para ustadz yang mengajar, memberikan ilmu karena Allah, maka dia tidak akan terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alim. Ya, yang terpenting adalah alim yang karena Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Aliman. Ya. Kemudian yang ketiga, wa muta'alliman, orang yang belajar. Ini tidak akan terlaknat. Orang yang mengajar dan orang yang belajar. Makanya ya
pernah kita bahas dalam kesempatan subuh berkah beberapa minggu yang lalu, ya, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Ngajar, guru, ustadz, kiai, nggak mampu karena prosesnya panjang. Muta'aliman, belajar. Ya, kita belajar terus, datang ke kiai, datang ke pengajian, majelis ilmu, tarbiyah, liqa, datang. Maka itu orang yang beruntung. Tidak mampu kita, ya, mustami'an, pendengar. Jadi pendengar yang baik, mendengarkan ilmu dari para kiai, dari para ulama, dengarkan, simak. Nggak mampu kita karena keterbatasan, muhibban, pecinta ilmu, yang mencintai ilmu, mencintai ulama, mencintai ustadz, ya, kita cinta dengan ilmu. Tidak mampu, apa kata Nabi? Patahlah. Itulah orang yang celaka. Jangan sampai jadi yang kelima. Ngajar enggak, belajar enggak, dengerin enggak, pecinta enggak. Mati aja dah. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak terlaknat. Jadi dalam hadis ini ada 3 orang yang tidak terlaknat. Pertama, zikir, orang yang selalu berzikir. Yang kedua, orang yang mengajar, dan orang yang belajar. Nanti akan ditambahkan oleh guru kita penjelasan lebih detail lagi, Kiai Haji Mardani Ismail MZ. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, saya mengundang di majlis zikir Qalbun Salim. Nah, ini filial apa? Cabang dari Majelis Zikir Az-Zikra. Setiap bulan zikir minggu kedua, Ahad kedua. Jadi Bapak Ibu yang mau hadir, nggak jauh dari sini, di daerah Duren Mekar, ya, Kecamatan Bojong-Sari, Kota Depok, tapi dekat dari sini. Parung, ya, ada Jalan Haji Suhaimi masuk, ada namanya pesantren Qalbun Salim, Majelis Zikir Qalbun Salim, zikir setiap bulan Ahad kedua, mulai jam 3 sholat tahajud, sholat subuh, tausiah, dan zikir sampai jam 8 pagi selesai. Mudah-mudahan jamaah dari Gunung Sindur, Masjid Istiqomah bisa menghadirinya. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.